Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kotlinologi, tempat belajar Kotlin dari dasar hingga mahir. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan virtualization di Windows. Video ini merujuk dari artikel yang ada di Kotlinologi, yang ada di blog Kotlinologi, yaitu tentang 5 langkah aktifkan VTX di BIOS. Namun sebelum itu, di sini saya akan memberikan informasi sedikit tentang apa itu virtualization teknologi. Jadi, ini adalah suatu fitur pada prosesor modern atau Intel atau AMD yang memungkinkan sistem operasi menjalankan lingkungan virtual seperti emulator Android dengan performa yang tinggi. Jika di Intel, fitur ini disebut dengan VTX atau Intel Virtualization Technology. Sedangkan pada AMD, fitur ini disebut AMD-V atau AMD Virtualization. Nah, teknologi ini sangat penting karena emulator Android itu menggunakan Hypervisor, seperti HAXM di Intel, KVM di Linux, atau WHPX di Windows 10 Plus yang membutuhkan dukungan virtualisasi hardware untuk menjalankan sistem Android secara virtual. Nah, kenapa emulator Android membutuhkan teknologi ini? Jadi, emulator Android ini bukan sekedar aplikasi biasa seperti Word, Excel, Chrome gitu. Emulator Android ini itu mensimulasikan perangkat Android lengkap, termasuk CPU, RAM, bahkan sistem operasinya. Tanpa dukungan virtualization ini, emulator akan berjalan jauh lebih lambat atau bahkan tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, mengaktifkan teknologi ini akan memberikan keuntungan buat kalian yang Android developer. Yang pertama itu membuat kinerja emulator jadi lebih cepat dan responsif, mengurangi beban CPU yang ada di komputer, serta mendukung fitur akselerasi seperti snapshot, multi-core CPU, dan rendering grafis. Nah, di sini saya akan memberikan informasi tentang gejala umum jika VTX tidak diaktifkan. Ehm, Kalian mungkin akan mengalami hal-hal berikut ini jika VTX tidak aktif. Yang pertama itu emulator gagal dimuat. Kendala itu seperti tidak ada jendela emulator yang muncul. Lalu akan muncul pesan error di Android Studio saat menjalankan Android Virtual Device. Lalu emulator mungkin bisa berjalan, tapi agak sedikit lambat atau nge-lag dia. Nah, dan yang keempat adalah Android Studio akan menyarankan untuk menginstal atau mengaktifkan HAXM atau Intel Hardware Accelerated Execution Manager. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengecek apakah VTX sudah aktif di Windows atau komputer kalian gitu. Cara ngeceknya adalah cukup gampang. Jika kalian menggunakan Windows, ini ceknya di Task Manager. Ini di klik kanan bagian Task Managernya, di bagian taskbar. Lalu di bagian Performs ini kalian buka di bagian CPU-nya. Di sini ada virtualization ini enable. Ini berarti Windows kalian yang ada di komputer kalian atau laptop kalian itu sudah aktif gitu. Itu cara gampangnya. Atau kalian bisa menggunakan tools tambahan seperti Securable atau Intel Processor Identification Utility. Di sini saya tidak membagikan link downloadnya. Kalian cukup cari aja di internet. Ini di copy, di paste. Ini kalian klik sini, lalu klik download. Oke, nanti akan muncul aplikasi seperti ini. Intel Processor Identification Utility. Ini klik aja. Nah, di sini aplikasinya berjalan. Nah, di sini kalian bisa lihat informasi tentang laptop kalian di sini.
Di bagian Advanced Technology ini klik aja. Di sini akan ada daftar teknologi-teknologi Intel yang ada di komputer ini, dan jika kalian melihat ada Intel Hyper Threading Technology dan Intel Virtualization Technology ada di dalam daftar ini, maka komputer kalian bisa gitu, bisa mengaktifkan fitur ini, teknologi ini di komputer kalian. Nah, terkadang ada beberapa brand brand laptop yang tidak mengaktifkannya seperti itu. Jadi mungkin kalian cek di sini itu disable. Di sini mungkin disable, tapi ketika kalian install uh, aplikasi Intel Processor Identification Utilities, sedangkan di sini itu ada di listnya ada. Nah, itu ada beberapa brand komputer, brand laptop, brand prosesor, ya, brand komputer yang mendisable-nya itu. Jadi seperti itu. Nah, mengenable-nya itu cukup mudah ya. Kalian cukup masuk ke BIOS. Di sini saya ada memberikan tabel cara mengakses ke BIOS saat pertama kali komputer kalian dinyalakan. Atau kalian bisa menggunakan cara yang akan saya bagikan ini. Di sini saya menggunakan VMware. Ya, kalian bisa melihat ini adalah Windows yang saya jalankan di VMware. Sini saya full screen saja terlebih dahulu. Nah, caranya cukup gampang untuk mengakses ke BIOS. Ini kita ke menu setting, lalu pilih sistem, scroll ke bawah, pilih recovery, lalu pilih advanced startup. Ini klik start now. Restart now, klik. Nah, mungkin kalian mengakses video ini melalui device yang berbeda, mungkin Android atau komputer lainnya. Jadi pastikan komputer yang akan kita setup itu dalam kondisi restart seperti ini. Oke, sekarang komputer atau laptop kalian sudah bisa mengakses advanced startupnya. Ini kalian klik troubleshoot, lalu pilih advanced option, lalu pilih UEFI firmware setting. Ini jika kita klik restart, maka komputer kalian akan ke mode BIOS gitu. Nah, nanti ketika sudah mengakses ke tampilan BIOS, maka tampilannya akan seperti ini. Karena yang saat saya pakai ini adalah brand dari Lenovo dengan tipe IdeaPad, maka BIOSnya akan tampilan seperti ini. Mungkin jika kalian menggunakan brand-brand yang lain seperti Asus VivoBooks atau lainnya, maka tampilan BIOSnya itu akan berbeda-beda. Nah, untuk laptop saya ini Lenovo dengan tipe IdeaPad, ini tampilan BIOSnya seperti ini, dan cara mengkonfigurasi atau mengaktifkan fitur virtualization itu dengan cara memilih menu configuration, lalu pilih aja ke bawah, lalu di sini ada tampilan Intel Virtualization Technology dan kondisinya enable. Jika di komputer kalian itu fitur ini disable, ini kalian enable. Kalian pilih enable, lalu pilih save dan exit. Kalian lihat aja di bagian bawahnya nanti ada pilihan bagaimana cara save dan exit. Setelah itu pilih exit. Jika kalian sudah ke tahap ini, nah kalian bisa cek lagi di taskbar. Pilih task manager, lalu jangan lupa klik di bagian performance dan lihat virtualization-nya ini sudah enable atau belum. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja video tutorial yang bisa saya bagikan pada video ini.
Jika kalian mengalami kendala, jangan lupa untuk berkomentar pada kolom di bawah. Klik like jika kalian suka pada video ini, subscribe channel YouTube ini agar saya semakin semangat untuk membagikan video-video tutorial lainnya.